Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Tekam untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Untuk pertemuan kali ini kita ke pertemuan 14 ya. Seperti biasa untuk pengabsenan disiapkan masing-masing, silahkan ya. Untuk materi nanti bisa akses di Classroom. Oke, sambil menunggu teman yang lain ya, kuliah akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah keamanan jaringan komputer pertemuan ke-14 ya. Nah, untuk tema pembahasan kali ini untuk pertemuan ke-14 ini adalah malware ya, atau malicious software. Apa itu malware? Nanti akan saya jelaskan dalam sesi pertemuan ini. Kemudian untuk materi bisa nanti diakses di Classroom ya. Semisal nanti belum sempat ke upload, mungkin bisa dicek, sering dicek ya, karena mungkin saya lupa, takutnya seperti itu. Nanti tetap akan saya share, tapi mungkin tidak sekarang ya, nanti ya.
Oke, kita langsung ke pembahasan aja. Untuk hari ini ya, kita akan bahas adalah malware atau malicious software. Mungkin sering kalian dengar ya mengenai apa itu malware. Kata virus ini hampir selalu dipakai untuk menyebut program-program yang sengaja dibuat agar dapat merusak komputer tanpa sepengetahuan pemilik komputer ya. Nah, program semacam itu terkenal dengan istilah malware atau malicious software. Nah, itu adalah mengenai pengertian dari malware ya. Nah, program virus ini itu cuma satu contoh malware. Selain virus masih ada worm, trojan, wabit dan lain sebagainya, itu disebut malware virus atau malware, maaf ya. Itu semuanya disebut malicious software ataupun intinya semacam virus. Nah, kita bahas untuk virus itu apa sih virus. Nah, pengertian virus tersebut di sini bisa dikatakan ya, ada bahasa Inggrisnya, ada nanti bisa kalian terjemahkan, program that can infect all the program by modifying them to include a slightly altered copy of itself. A virus can spread out a computer system or network using the authorization of every user using to infect their program. Every program that gets infected can also act as a virus that infection grow. Ini menurut Fritz Johann. Yang pertama kali istilah virus digunakan ini adalah oleh Fritz Johann tersebut ya pada tahun 84 di Amerika Serikat. Nah, virus komputer itu dinamakan virus karena memiliki beberapa persamaan mendasar dengan virus pada istilah kedokteran atau biologis virus ya, seperti halnya di kesehatan. Nah, virus komputer ini bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa. Sebenarnya ini adalah program komputer ya atau software, tapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya, mengubah, memanipulasi, bahkan bisa saja merusaknya. Nah, ada yang perlu dicatat di sini, virus ini hanya akan menulari apabila program pemicu atau program yang telah terinfeksi tadi dieksekusi. Nah, itu adalah mengenai virus ya. Nah, kriteria virus di sini, suatu program dapat disebut sebagai suatu virus apabila memenuhi minimal 5 kriteria berikut ya. Nah, sebenarnya kan virus kan cuma software biasa ya, seperti halnya software yang kalian pakai, misalnya ada Office, kemudian ada OBS dan lain sebagainya, itu kan namanya software ya. Nah, sebenarnya virus juga software ya. Nah, bisa dikatakan virus itu bagaimana? Minimal ada 5 kriteria. Yang pertama adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi. Pada umumnya virus merupakan daftar nama file yang ada dalam suatu direktori ya. Untuk apa? Agar dia dapat memperoleh daftar file yang bisa dia tulari. Misalnya apa? Virus makro yang akan menginfeksi semua file data MS Word, akan mencari daftar bereksekusi doc, berekstensi ya. Jadi dia bisa mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi ya. Itu bisa disebut salah satu dari kriteria yang pertama. Nah, yang kedua ada kemampuan untuk memeriksa suatu file. Nah, suatu virus juga harus bisa memeriksa suatu file yang akan ditulari. Misalnya dia bertugas menulari program ekstensi doc, maka dia harus memeriksa apakah file dokumen yang tersebut telah diinfeksi ataupun belum. Karena jika sudah, akan percuma menularinya lagi. Ini sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan suatu virus dalam hal kecepatan menginfeksi suatu file program. Nah, berarti dia mampu untuk memeriksa ya file tersebut apakah sudah terinfeksi atau belum. Nah, yang ketiga itu ada kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri ya. Nah, kalau ini memang virus, sangat virus banget ya. Maksudnya apa? Tanpa kemampuan ini tak ada, ini namanya juga bukan virus ya. Nah, inti dari virus ini adalah kemampuan menggandakan diri dengan cara menulari file lainnya. Suatu virus apabila telah menemukan calon korbannya, maka ia akan mengenalinya dengan memeriksanya. Jika belum terinfeksi, maka sang virus akan menulari aksinya penularan dengan cara
menuliskan byte pengenal pada file tersebut misalnya, dan seterusnya ya. Mengkopikan, menuliskan kode objek. Nah, beberapa cara umum yang dilakukan oleh virus untuk menulari atau menggandakan diri itu adalah, yang pertama adalah file yang ditulari dihapus atau diubah namanya, kemudian diciptakan suatu file berisi program virus itu sendiri menggunakan nama file yang asli. Nah, itu caranya pertama. Kemudian yang kedua itu ada program virus yang sudah dieksekusi atau load ke memori akan langsung menulari file-file lain dengan cara menumpangi seluruh file yang ada. Nah, yang keempat ada kemampuan melakukan manipulasi. Yang tentunya ya, karena banyak ya virus-virus yang bisa memanipulasi file tersebut ya. Suatu virus akan dijalankan menulari suatu file. Isi dalam suatu rutin ini dapat beragam, mulai dari yang tidak berbiasa sampai melakukan yang perusakan, sehingga memiliki kemampuan yang sama dengan memiliki sistem operasi. Misalnya membuat gambar atau pesan pada monitor, mengganti, mengubah label, memanipulasi file yang ditulari, kemudian merusak filenya, mengacaukan kerja printer misalnya, dan sebagainya ya. Kemudian yang kelima, untuk ciri yang kelima ya, minimal kan tadi ada 5. Kemampuan untuk menyembunyikan diri. Nah, ini juga termasuk syarat utama ya. Nah, kemampuan untuk menyembunyikan diri ini harus memiliki oleh suatu virus agar semua pekerjaan baik dari awal sampai hasil penularan dapat terlaksana. Nah, langkahnya bagaimana? Program virus ini disimpan dalam bentuk kode mesin dan digabungkan dalam program lain yang dianggap berguna oleh pemakai. Program virus diletakkan pada boot record atau track pada disk yang jarang diperhatikan oleh komputer itu sendiri. Program virus dibuat sependek mungkin dan hasil file yang diinfeksi tidak terlalu berubah ukurannya. Nah, ini dalam hal menyembunyikan ya, bersembunyi ya. Kemudian virus tidak mengubah keterangan informasi waktu, suatu file dan lain sebagainya. Nah, itu cara untuk langkah-langkah dari persembunyian tadi ya, penularan tadi ya. Itu adalah virus. Kemudian ada worm. Ini termasuk malware juga ya. Worm ini disebut juga cacing. Jika virus bersarang pada suatu program dokumen, cacing ini tidak demikian. Cacing adalah sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk menyebarkan diri. Hebatnya lagi, cacing bisa saja tidak memerlukan bantuan orang untuk penyebarannya. Melalui jaringan, cacing bisa bertelur di komputer-komputer yang terhubung dengan satu jaringannya. Ya, masuk suatu kerapuan atau vulnerability dari suatu sistem, biasanya sistem operasi. Setelah masuk ke dalam suatu komputer, bom memodifikasi beberapa peraturan di sistem operasi agar tetap hidup. Nah, caranya seperti itu worm yang ternyata sangat berbahaya juga ini. Minimal ia memasukkan diri dalam proses boot suatu komputer awalnya ya. Lainnya mungkin mematikan akses ke situs antivirus, menonaktifkan virus, keamanan sistem, dan tindakan lainnya. Itu adalah worm. Itu juga termasuk salah satu dari malware atau malicious software ya. Bukan hanya virus saja ya tadi ya. Nah, kemudian ada lagi Webbit. Nah, ini istilah ini mungkin asing ya, tapi memang ada malware seperti ini. Seperti worm, Webbit tidak membutuhkan suatu program dan dokumen untuk bersarang. Tetapi berbeda dengan worm yang menyeberangkan diri komputer menggunakan jaringan, Webbit menggandengkan diri secara terus-menerus di dalam sebuah komputer lokal. Dan hasil penggandaan itu akan menggerogoti sistem. Nah, ini justru sangat berbahaya ya, karena untuk hardware-nya ya, nanti yang kena kan hardware-nya. Nah, kinerja komputer akan melambat karena Webbit memakan sumber daya yang lumayan banyak. Selain sumber daya itu, Webbit juga diprogramkan untuk memiliki efek samping yang mirip malware lainnya. Kombinasi malware ini seperti inilah yang sangat berbahaya. Karena kita tidak tidak tahu ya, tiba-tiba kok fungsi dari komputer kita ternyata tidak maksimal, kemudian ada beberapa direktori yang tiba-tiba penuh. Nah, itu ternyata itu ada virus malware yang dinamakan sebagai Webbit. Selain itu ada keylogger. Keylogger ini suatu perangkat lunak yang mencatat semua tekanan tombol keyboard. Catatan yang disimpan dalam suatu
File yang dilihat kemudian secara lengkap, di dalamnya bisa terdapat informasi seperti aplikasi tempat penekanan tombol dilakukan dan waktu penekanan. Dengan cara ini, seseorang bisa mengetahui username, password, dan berbagai informasi lain dimasukkan dalam pengetikan. Ini juga sabotase ya. Pada tingkat yang lebih canggih, keylogger mengirimkan log yang biasanya berupa file teks itu ke seseorang. Tentu saja itu dilakukan tanpa pengetahuan si korban. Pada tingkat ini, keylogger bisa mengaktifkan diri ketika pengguna komputer melakukan tindakan tertentu. Misalnya, ketika pengguna komputer membuka situs e-banking, keylogger aktif dan mencatat semua tekanan pada keyboard. Nah, itu harapan nomor PIN dapat dicatat. Nah, keylogger ini cukup berbahaya karena secanggih apapun enkripsi yang diterapkan oleh suatu website, password tetap dapat diambil ya. Nah, itu sangat berbahaya. Pasalnya password itu diambil sebelum sempat dienkripsi oleh sistem. Jadi keylogger merekam saat setelah password diketikkan dan belum diproses oleh sistem. Kenapa? Karena sudah tercatat ya di di apa namanya keyboardnya tadi. Ini biasanya hacker-hacker menggunakan malware seperti ini untuk dalam sabotase di suatu bank misalkan ataupun yang lain itu menggunakan keylogger. Selain itu ada browser hijacker ya. Ini mengarahkan browser yang seharusnya menampilkan situs yang sesuai dengan alamat, tetapi dimasukkan ke situs lainnya. Itu contoh yang paling parah yang disebabkan oleh browser hijacker. Nah, contoh lainnya bisa dilakukan oleh pembajak, menambahkan bookmark, mengganti homepage, kemudian serta mengubah pengaturan browsernya. Nah, itu ada browser hijacker. Kemudian ada berikutnya adalah Troja. Nah, Troja ini adalah istilah digunakan malware seolah merupakan program yang berguna, yang menghibur dan menyelamatkan. Padahal di balik itu ia merusak. Nah, Troja ini bisa ditunggangi oleh malware lain seperti virus, worm, spyware. Nah, Troja dapat digunakan untuk menyebarkan atau mengaktifkan mereka. Bisa saja suatu program dibuat seolah-olah adalah antivirus gratis, padahal itu adalah Troja. Nah, itu sangat berbahaya ya. Makanya untuk mengenai antivirus jangan sembarang menggunakannya ya. Nah, Troja ini program menghapus suatu virus, tapi ternyata selain itu dia memasukkan virus ke dalam komputer yang awalnya dikira memang ya, bukan dikira, memang dia menghapus virus, akan tapi dia juga memasukkan virus lain. Nah, bedanya dengan virus dan worm, Troja tidak dapat menggandakan diri, tapi virus worm yang nebeng di dalamnya bisa. Nah, itu juga berbahaya ya. Berikutnya ada spyware. Spyware ini adalah perangkat lunak yang mengumpulkan dan mengirimkan informasi tentang pengguna komputer tanpa diketahui oleh si pengguna. Informasinya bisa tidak terlalu berbahaya seperti pola komputer, terutama berinternet, seperti sampai berbahaya seperti nomor kartu kredit, PIN untuk perbankan elektronik, e-banking, dan password suatu akun. Untuk informasi tentang pola berinternet tidak terlalu berbahaya. Nah, situs yang dikunjungi, informasi yang kerap dicari adalah obrolan di ruang chat akan dimata-matai oleh spyware. Selanjutnya, informasi ini digunakan menampilkan iklan yang biasanya berupa jendela pop-up. Iklan itu berhubungan dengan kebiasaan seseorang berinternet. Misalnya, kerap kali seorang mencari informasi mengenai kamera digital, jendela pop-up yang muncul itu akan menampilkan misalnya suatu situs ya, kamera digital. Nah, ini sebenarnya dia berbentuk spyware. Itu sangat berbahaya juga. Oke, yang berikutnya ada backdoor. Ini adalah melanggar prosedur ya. Caranya ya, malware ini masuk ke dalam suatu sistem untuk mengakses daya serta file. Berdasarkan cara kerja dan perilaku penyebarannya, backdoor dapat dibagi menjadi dua grup, mirip dengan grup Troja ya. Mereka secara manual dimasukkan ke dalam suatu file program dan perangkat lunak, dan kemudian ketika perangkat lunak itu digital, mereka menyebar. Itu hampir sama dengan Troja. Yang berikutnya terakhir ya, ada dialer. Nah, jika komputer yang digunakan tiba-tiba berusaha menghubungkan ke internet, padahal tidak ada satupun perangkat lunak yang bisa membutuhkan koneksi, maka kemungkinan komputer telah terjangkit oleh malware yang terkenal dengan istilah dialer. Ini ya, misalkan seperti itu, berarti kalian curigai ya, berarti ini adalah terkena malware dialer.
Apalagi karena dia kadang mengganti nomor penyedia layanan internet yang biasa dihubungi, nomor penyedia internet lain yang biasanya nomor jarak jauh, seringkali nomor luar negeri misalnya ya. Akibatnya tagihan telepon menjadi melonjak dan tak terkira. Nah, ini contohnya. Ada mengirimkan informasi dapat oleh keylogger, spyware, dan malware lain. Seorang memang bertujuan demikian. Dia dan penyedia juga jasa teleponlah yang paling diuntungkan dengan dialer ini. Sumber dari berbagai attacker yang malware. Nah, sekarang virus merupakan salah satu malware yang kita jumpai ya. Apakah Anda pernah mengalami keanehan-keanehan dari tersebut di dalam komputer kalian masing-masing misalnya ya? Silahkan dicek ya dengan membaca materi yang malware dari saya terangkan tadi. Itu mungkin ada kaitannya dengan komputer yang kalian pakai sehari-hari ya. Jadi apakah itu terkena malware apa tadi, virus maupun backdoor ataupun dialer, itu silahkan sambil belajar ya untuk dianalisa. Oke, cukup ya untuk hari ini mengenai malware ya, atau malicious software. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya, bisa dipahami, bisa dikembangkan untuk materi yang dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.